Selamat malam Bu Ika, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat malam Bu Yus, Alhamdulillah luar biasa. Hari ini juga ada perjuangan yang harus dilalui sebelum bisa sampai di sesi ini. Alhamdulillah, Insya Allah siap. Oke, alhamdulillah. Semoga nanti lancar sampai selesai ya Bu Ika. Baiklah Bu Ika, pertemuan kali ini Oke, Bu tidak Yus. lama, hanya sekitar 10 sampai 15 menit saja, tetapi kita santai saja, rileks. Nah, Bu Ika, di sini jenengan mau apa yang mau jenengan sampaikan pada pertemuan kali ini? Oke, Bu Yus, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini tuh saya ingin mengungkapkan, ingin sharing. Jadi saya di sekolah itu sering mengamati siswa, kebiasaan siswa Bu Ika? membuang sampah terutama karena kalau membuang sampah itu kan terlihat di mata kita. Jadi misalkan kita jalan keluar kelas kelihatanlah sampah itu. Jadi kalau eh, tidak sesuai atau berserakan itu kan di mata jadi tidak enak dan tidak sedap ya. Jadi ada permasalahan di sekolah saya itu siswa-siswanya membuang sampah itu jadi satu, Bu. Jadi hanya ada satu tempat, misalkan di depan kelas tuh satu tempat aja, siswanya tuh membuang sampah ya di situ. Jadi tidak bisa memilih atau membedakan sampah-sampahnya. Jadi sampah apapun ya tempatnya satu itu. Misalkan bungkus jajan ya ditaruh situ, terus misalkan ada sisa kulit buah atau misalkan sisa sayur dimasukkan di situ juga, sisa-sisa makanan. Jadi bergabung jadi satu di situ dan setelah bergabung kan jadi sulit ya Bu, mau diapakan gitu kan, mau diolah juga sulit, mau dibakar itu apalagi kan basah. Jadi sampah kering, kondisi itu sampah kering, sampah basah gabung jadi satu, terus setelah itu petugas kebersihannya ya sudah tidak mau memilah lagi, jadi hanya menunggu sampah itu kering, lalu dibakar di belakang sekolah. Ya, setiap hari seperti itu. Dan sekarang udah masuk ke musim hujan lagi, jadi bakalan lama menunggu sampah untuk kering. Jadi membakar sampah pun juga jadi mengganggu karena kan petugas kebersihannya aktifnya di pagi hari. Jadi setelah membakar sampah, polusinya ke satu sekolahan gitu kan jadi tidak nyaman. Jadi intinya tuh siswa membuang sampahnya tuh masih jadi satu tuh, nggak bisa memilih-milih sampahnya, membuang sampah sesuai jenisnya tuh belum bisa. Seperti itu Bu Yus. Ya, jadi yang Bu Ika sampaikan pada hari ini itu tentang siswa belum dapat memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Begitu ya Bu Ika? Nggih? Nggih, Bu Yus, benar. Jadi saya merasa siswa itu seperti itu. Jadi karena belum bisa memilah sampah sesuai jenisnya, akhirnya dibuangnya jadi satu. Tidak bisa membedakan sampah kering, sampah basah. Akhirnya ya petugasnya ya tidak eh, melakukan tindakan apa-apa, ya, hanya menunggu sampah kering lalu dibakar seperti itu. Ini tambah sulit lagi kalau musim penghujan. Padahal kalau misalkan kita lihat di media sosial yang sedang viral itu kan banyak menggunakan sampah hasil daur ulang itu yang bisa didaur ulang untuk mendapatkan masukan atau bisa jadi produk unggulan seperti itu. Seperti itu Bu Yus.
Iya. Nah, penyampaian masalah oleh Bu Ika tadi, apa sih Bu Ika? Apa sih yang ingin Bu Ika capai dengan adanya percakapan ini, Bu Ika? Baiklah dulu dari percakapan kita, sharing kita hari ini, sebenarnya tuh saya ingin Jadi banget dari yang membantu Dinangan sampaikan sekolah tadi. ini, membantu, nggih. Jadi saya ingin membantu sekolah ini mengelola eee, sampah dan juga terutamanya itu, ingin membuat program agar siswa dapat membuang sampah sesuai dengan jenis jenis sampahnya. Supaya nanti sampahnya, bisa didaur ulang dan dapat, dikelola menjadi sesuatu yang lain, bahkan nanti bisa jadi pemasukan untuk sekolah, begitu, Bu. Oke Bu Ika. Jadi Bu Ika ingin membuat program agar siswa dapat membuang sampah sesuai dengan jenisnya, supaya sampah yang dapat didaur ulang itu dapat dikelola gitu. Nggih Bu Ika nggih. Nggih, Bu, supaya, sampah-sampah yang sudah dipilah itu tidak, terbuang percuma, karena ada yang bisa kita manfaatkan, seperti itu, Bu. Gitu. Terus sekarang menurut Bu Ika membuang sampah sesuai jenisnya itu yang bagaimana Bu Ika? Tadi kan Bu Ika sampaikan agar siswa itu bisa memilah-milah sampah sesuai dengan jenisnya. Nah, menurut Bu Ika maksudnya membuang sampah sesuai jenisnya itu yang bagaimana gitu? Kalau menurut saya membuang sampah sesuai jenisnya itu, siswa harusnya tahu dulu. Jadi sampah yang, mereka pegang ini termasuk jenis sampah apa. Artinya mereka tahu jenis-jenis sampah terlebih dahulu, lalu, tahu di mana, mereka harus membuangnya. Jadi, apa namanya, misalkan di sekolah itu, eee ada tempat sampahnya yang berbeda-beda warna mungkin ya. Jadi siswa sudah dibekali, pengetahuan awal tentang jenis-jenis sampah dan ada fasilitasnya, menurut saya yaitu siswa, bisa membuang sampah sejenisnya itu tahu sampah yang mereka, pegang itu termasuk jenis apa, lalu membuangnya ke tempat sampah yang mana, yang warna apa, misalkan seperti itu, Bu. Ya, nah seperti yang dikatakan oleh Bu Ika tadi, bahwa setelah siswa mengenal jenis-jenis sampah dan didukung oleh ketersediaan tempat sampah, maka dapat menumbuhkan kesadaran untuk membuang sampah sesuai jenisnya nggih Nah, dari kondisi yang ada skala 1 sampai 10, di sini seberapa kesadaran siswa di sekolah Bu Ika untuk membuang sampah sesuai jenisnya tadi Bu Ika? Baik, Bu Yus, berdasarkan kondisi yang sekarang terjadi, kalau diukur dengan skala 1 sampai 10, kesadaran siswa, kebiasaan siswa, membuang sampah sesuai dengan jenisnya itu kisaran 6 lah, Bu, 6 menurut saya. Karena, eee, ada beberapa faktor yang menyebabkan siswa itu tidak terbiasa membuang sampah sesuai jenisnya. Yang pertama, karena Eee, ketidakadaan atau kekurangan tempat sampah, di sekolah kami. Jadi, eee, di sekolah kami ini kadang hanya ada 2. Jadi ada beberapa ruangan, misalkan dari ruangan
kelas 6 sampai dengan lab itu hanya ada 2. Jadi, itu yang tempat sampah yang di luar, sedangkan yang di dalam kelas, tempat sampah kecil itu hanya punya 1. Dan tempat sampah yang 2 yang di luar ini, apabila terkena hujan, ya sudah akhirnya kan basah ya. Jadi, eee, tidak berfungsi secara efektif kalau menurut saya. Pertama ya tadi karena nggak ada tempat sampahnya itu kurang, terus juga petugas kebersihannya ya hanya mengontrolnya tuh ketika pagi hari. Jadi, eee, ketika sudah masuk saja. Jadi belum, apa namanya, tempat sampahnya tidak ada, tiap-tiap kelas tidak ada, mau membuang sampah pun juga bingung ke mana, karena ya itu tidak ada, apalagi kalau musim hujan kayak gini. Nah, kalau misalkan, tadi siswa membuang sampah dengan jenisnya, sampah yang tiap-tiap kelas aja itu masih kurang. Misalkan minimal punya 1, nah ini, eee, tidak ada, malah bahkan kekurangan sekali, hanya satu sekolah bisa dihitung hanya 2 misalkan. Sedangkan kita kalau sesuai jenisnya, harusnya minimal ya ada sampah yang basah, sampah kering, minimal tiap kelas punya 2 tong lah, seperti itu. Atau misalkan karena jumlah siswanya tidak terlalu banyak, ya disediakan 6 tong, seperti itu saja nanti, insya Allah bisa. Tapi ini kendalanya memang tidak ada, seperti itu, Bu. Dan mungkin pengetahuan Nggih. siswa terhadap jenis-jenis sampah juga kurang, gitu, seperti itu. Baiklah Bu Ika, tadi menurut jenengan saat ini berada di skala 6 nggih. Kalau dilihat dari kondisi sekarang ini, ingin meningkat ke skala berapa Bu Ika? Kesadaran siswa untuk membuang sampah sesuai jenisnya tadi. Kalau berdasarkan kondisi sekarang, saya rasa, tidak langsung drastis ke angka 10 gitu, eee, minimal di 7 dan 8 ya, antara 7 dan 8. Karena yang kita harapkan meningkatkan kesadaran siswa ya. Kalau kesadaran siswa tidak dibarengi dengan minta kesadaran siswa naik, tapi fasilitasnya belum lengkap kan juga tidak mungkin kan. Jadi, kesadaran pun juga butuh waktu, maka dari itu, nggih antara 7 dan 8 lah Bu meningkatnya. Ya, eee, nah Bu Ika tadi kan disampaikan jenengan kalau ingin meningkatkan ke skala 8 nggih. Nah, apa Bu Ika yang ingin dilakukan agar kesadaran siswa tersebut meningkat, ke skala 8 itu mungkin bagaimana? Apa yang jenengan lakukan gitu, agar kesadaran dari siswa tersebut meningkat ke skala 8 Bu Ika? Nggih Bu Yus, jadi karena saya menginginkan, perubahan ya mulai dari awal, jadi menurut saya butuh, siswa-siswa saya itu mengenal terlebih dahulu jenis-jenis sampah yang ada di sekitar mereka. Jadi, eee, dengan mengenal jenis sampah, lalu mereka, bisa masuk ke tahap selanjutnya yaitu untuk, mengelola sampah-sampah, tersebut. Dan terakhir saya juga punya rencana, bagaimana kalau siswa kita ini digerakkan untuk membuat kreasi tempat sampah dari, eee, barang daur ulang, misalkan galon dikreasikan atau nanti kita lukis bersama. Seperti itu, Bu. Oke. Nah, menurut Bu Ika, bagaimana sih siswa dapat mengenal jenis sampah dan mengolahnya dengan benar itu Bu Ika? Tadi kan, disampaikan Bu Ika mungkin sebagian sampah akan diolah nggih, diolah sendiri. Nah, bagaimana Bu Ika
eee, Nggih Bu Yus, agar siswa itu mengenal jenis sampahnya dan bisa mengelolanya itu dengan benar gitu. nggih. Karena tadi siswa harus mengenal jenis-jenis sampah, maka, yang saya laksanakan tuh siswa mendapat, kegiatan semacam sosialisasi. Karena kalau sosialisasi ini pasti dibarengi dengan demonstrasi dan juga nanti contoh-contoh yang ada di sekitar kita. Bahkan ketika sosialisasi juga ada video tentang pengolahan sampahnya bagaimana, seperti itu, Bu Yus. Ya. Menurut Bu Ika, bagaimana pelaksanaan? Jenengan kan mau mengadakan sosialisasi nggih, untuk langkah-langkah awal mungkin. Nah, di sini bagaimana pelaksanaan sosialisasi pengenalan jenis sampah tersebut dan pengolahannya sampah tersebut kepada siswa? Begitu Bu Ika, apa yang jenengan lakukan? Menurut saya, sosialisasi pengenalan sampah dan pengolahan sampah ini, bisa, dilakukan oleh oleh, masing-masing guru kelas, dan bisa juga dilakukan, sosialisasi untuk seluruh, siswa satu sekolahan, di waktu yang sama atau pada bisa juga pada kegiatan pramuka, bahkan, misalkan di kelas tuh bisa juga digunakan, eee, atau dimasukkan dalam, proses tahapan kegiatan P5, seperti itu, Bu. Nggih, oh gitu, nggih. Dari semua rencana yang Bu Ika jelaskan tadi, manakah yang lebih memungkinkan dilakukan menurut Bu Ika? Eee, kalau menurut saya, yang lebih memungkinkan, dilakukan dalam waktu dekat ini nggih, menurut saya itu guru yang di kelas, guru yang berperan yang di dalam kelas ini bisa memanfaatkan, untuk kegiatan P5. Sedangkan P5 ini kan kita tahu tidak hanya produk yang ditampilkan ya, tapi tahapannya bisa, apa namanya, menyasar ke penumbuhan kebiasaan positif, di dalam diri siswa. Nah, tadi cocok sekali, dengan topik, kita hari ini tentang pengenalan jenis-jenis sampah dan pengolahan sampah. Nanti, bisa kita kaitkan dengan salah satu, tema di P5. Harapan saya jadi guru kelas yang berperan untuk menjelaskan jenis-jenis sampah dan pengolahannya terlebih dahulu, kepada siswa dalam, kegiatan P5 di kelas. Nah, setelah, guru-guru, apa namanya, sepakat untuk, eee, apa namanya, mengambil tema ini, diharapkan, nanti bisa juga mengambil, materi-materi yang, kita berikan, misalkan kita beri alternatif, ini bisa digunakan untuk referensi di kelas, misalkan kita beri alternatif referensi atau kita beri contoh link video pembelajarannya gitu kan, kita beri referensi materinya supaya bisa didemonstrasikan di kelas. Setelah itu, tahapan selanjutnya kan, pengenalan setelah perkenalan, pengelolaan, baru nanti, tahap selanjutnya adalah, ternyata kita untuk pembiasaan itu juga butuh, tempat sampahnya, lalu kan muncul lagi bagaimana dan akhirnya project yang kita inginkan adalah siswa itu bersama-sama tadi membuat, kreasi tempat sampah dari bahan daur ulang, seperti itu, Bu. Keren sekali Bu Ika, rencana tindak lanjut yang jenengan laksanakan. Lalu apakah Bu Ika yang akan dilakukan oleh Bu Ika dalam waktu dekat ini untuk memulai kegiatan tersebut? Nggih, Bu Yus, eee, untuk kegiatan ini
Karena sasarannya adalah seluruh, siswa di kelas. Tadi kan, sebelumnya saya utarakan kalau guru kelas yang berperan. Nah, agar semua guru kelas di sekolah saya ini punya persepsi yang sama atau pemahaman yang sama, saya perlu kolaborasi dulu. Jadi saya perlu kolaborasi dengan kepala sekolah dan juga guru-guru di seluruh kelas di sekolah saya, bahkan juga tenaga di sekolah saya. Jadi, saya akan berusaha memunculkan ide ini di waktu rapat evaluasi kinerja rutinan atau mingguan, untuk, bisa mengambil, permasalahan ini dikaitkan dengan tema P5. Jadi kalau guru sudah sepakat, nanti saya akan minta masukannya, lalu saya akan, jabarkan juga langkah-langkahnya, saya akan berikan referensi materi dan juga contoh mendemonstrasikan, lalu saya jabarkan juga, produk yang ingin ditampilkan atau yang ingin dibuat, pada akhir tema P5 ini. Seperti itu, Bu. Luar biasa Bu Ika. Semoga kolaborasi yang diharapkan segera terwujud dan pembiasaan membuang sampah sesuai jenisnya tadi juga terlaksana dengan baik ya Bu Ika. Jadi siswa bisa memilah-milah tadi yang seperti yang jenengan inginkan tadi. Tidak terasa sudah di penghujung waktu Bu Ika pertemuan pada hari ini. Apa sih yang Bu Ika dapatkan dari sesi percakapan kali ini Bu Ika? Alhamdulillah dari sesi percakapan ini saya jadi tahu, tujuan saya dan langkah apa yang saya ambil untuk menghadapi, kasus ini atau permasalahan ini. Dan saya juga jadi, lebih percaya diri itu untuk, bisa memunculkan ide di rapat, dengan kepala sekolah. Baik Bu Ika, terima kasih banyak. Tetap semangat dan saya tunggu kabar setelah berkolaborasi dengan kepala sekolah, begitu juga dengan rekan sejawat Bu Ika. Semoga sukses selalu dan sampai bertemu di lain minggu depan. Begitu Bu Ika nggih.